Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainur Rizkia dari kelas Biologi 3 semester 3 Stambuk 2019, Program Studi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di video kali ini saya akan menjelaskan ataupun mempresentasikan materi tentang jaringan syaraf dan sistem syaraf pada manusia. Baiklah, langsung saja. Apa sih itu jaringan dan sistem syaraf pada manusia? Sistem saraf manusia terdiri dari jejaring yang tersusun atas miliaran sel saraf atau neuron, dan semuanya itu ditunjang oleh sebagian besar sel glia. Setiap neuron saling berhubungan, membentuk sistem yang sangat kompleks untuk pengolahan informasi dan pembangkitan respon. Sistem saraf terbagi menjadi dua. Yang pertama, sistem saraf pusat atau central nervous, dan yang kedua, sistem saraf tepi atau peripheral nervous. Berikut adalah gambar dari letak struktur sistem saraf pada manusia. Yang pertama itu sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang, dan yang kedua sistem saraf tepi, yaitu ganglion dan saraf. Jaringan syaraf. Jaringan syaraf tersusun dari banyak sekali neuron. Neuron sendiri adalah unit struktural dan fungsional terkecil dalam sistem syaraf. Neuron terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, badan sel atau perikarion, merupakan pusat trofik atau sintesis untuk seluruh sel saraf dan juga penerima stimulus. Mengandung nukleus dan sitoplasma. Ukurannya relatif besar, sekitar 150 mikron. Yang kedua adalah dendrit. Dendrit ialah prosesus panjang yang khusus untuk menerima stimulus dari lingkungan sel-sel epitel sensorik atau dari neuron lain. Umumnya pendek dan bercabang mirip seperti pohon. Dendrit semakin kecil setiap kali bercabang. Dan yang ketiga adalah akson. Akson dikhususkan untuk menciptakan atau menghantarkan impuls saraf ke sel-sel lain seperti sel saraf, sel otot, dan sel kelenjar. Akson juga dapat menerima informasi dari neuron lain. Akson lebih tipis dan panjang dibanding dendrit. Berikut gambar atau struktur dari sel neuron. Yang di tengah itu adalah inti sel, dan yang warna biru mengelilinginya merupakan badan sel, dan ujung-ujung yang mirip seperti cabang pohon merupakan dendrit, dan cabang panjang itu merupakan akson. Di dalam akson itu terdapat sel Schwann, selubung mielin, dan nodus Ranvier, dan paling ujung merupakan sinaps. Sinaps ini merupakan tempat terjadinya kontak fungsional antar neuron atau antar neuron dan sel efektor lain. Fungsinya untuk mengubah suatu sinyal listrik berupa impuls dari sel prasinaps menjadi sinyal kimia yang bekerja pada sel pasca sinaps. Secara morfologis ada 3 tipe sinaps yang dapat ditemukan di antara neuron. Yang pertama, jika sebuah akson membentuk suatu sinaps dengan badan sel, sinaps ini disebut sinaps aksosomatik. Dan yang kedua, jika akson ini dihubungkan dengan satu dendrit, maka disebut dengan sinaps aksodendritik. Dan jika akson dihubungkan dengan akson, maka disebut dengan sinaps aksoaksonik. Sinaps ini lebih jarang dijumpai dan digunakan untuk modulasi aktivitas sinaps. Berikut gambar dari cara kerja sinaps. Berikutnya bentuk-bentuk sinaps. Yang pertama sinaps aksosomatik, sinaps aksodendritik, dan sinaps aksoaksonik. Berdasarkan jumlah prosesus yang terjulur keluar, neuron dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu neuron multipolar yang memiliki sebuah akson dan 2 atau lebih dendrit. Yang kedua, neuron bipolar dengan sebuah dendrit dan sebuah akson. Neuron ini dapat ditemukan pada organ indera seperti telinga dan hidung. Yang ketiga, neuron pseudounipolar yang memiliki sebuah prosesus yang bercabang di dekat perikarion dengan cabang panjang yang terjulur ke ujung perifer dan yang lain terjulur ke sistem saraf pusat. Selain itu, neuron juga dapat dibagi berdasarkan peran fungsionalnya.
Yang pertama, neuron sensorik atau aferen, terlibat dalam penerimaan stimulus sensorik dari lingkungan dan dalam tubuh. Dan yang kedua, neuron motorik atau eferen, mengendalikan organ efektor seperti serabut otot dan kelenjar eksokrin dan endokrin. Berikut gambar atau struktur dari jenis-jenis neuron. Yang pertama, neuron bipolar, bentuknya seperti ini. Yang kedua, neuron unipolar, dan yang ketiga, neuron multipolar. Selain neuron, ada pula sel glia. Sel glia ini jumlahnya 10 kali lipat lebih banyak di otak mamalia daripada di neuron. Jenisnya yang pertama yaitu oligodendrosit. Oligodendrosit membentuk selubung mielin yang merupakan insulator listrik neuron pada sistem saraf pusat. Oligodendrosit menjulurkan prosesusnya yang membungkus sejumlah bagian akson dan menghasilkan selubung mielin. Yang kedua adalah astrosit. Astrosit adalah sel berbentuk bintang dengan banyak prosesus yang berjalar dan unik untuk sistem saraf pusat. Berperan penting dalam mengendalikan lingkungan ion dan kimiawi neuron. Yang ketiga, sel ependim. Sel ependim adalah sel epitel kuboid atau silindris rendah yang melapisi ventrikel otak dan kanalis sentralis di medula spinalis. Ujung apikel sel ependim umumnya bersilia, memudahkan pergerakan cairan cerebrospinal atau mikrofili panjang. Yang keempat ada mikroglia. Mikroglia adalah sel kecil memanjang dengan prosesus pendek yang irregular, yang jumlahnya lebih sedikit daripada oligodendrosit atau astrosit, tetapi tersebar lebih merata. Mikroglia menyekresi sejumlah sitokin imunoregulatorik, menjadi mekanisme utama pertahanan imun pada jaringan sistem saraf pusat. Yang kelima, sel Schwann atau neurolemosit, yang berfungsi sebagai pembungkus akson membentuk selubung yang disebut selubung mielin. Sel Schwann ini hanya dapat ditemukan pada sistem saraf tepi dan memiliki interaksi trofik dengan akson. Dan yang keenam, sel satelit ganglia. Karena berasal dari krista neuralis embrionik seperti neurolemosit, sel satelit kecil membentuk suatu lapisan penutup di atas sel neuron yang besar pada ganglia sistem saraf tepi. Karena dekat dengan neuron, sel satelit memainkan peran trofik atau penyangga, namun dasar molekuler penyangganya tidak dipahami dengan baik. Berikut bentuk dari sel-sel glia pada sistem saraf pusat berupa oligodendrosit, astrosit, sel ependim, dan sel mikroglia. Bentuknya sangat jelas. Selanjutnya sel glia pada sistem saraf perifer yaitu neurolemosit atau sel Schwann dan sel satelit. Bentuknya juga terlihat jelas. Selanjutnya sistem saraf. Secara umum sistem saraf mempunyai 3 fungsi yang saling tumpang tindih yaitu input sensoris, integrasi, dan output motoris. Input adalah penghantaran atau konduksi sinyal dari reseptor sensoris, misalnya sel-sel pendeteksi cahaya di mata, ke input integrasi. Integrasi adalah proses penerjemahan informasi yang berasal dari stimulasi reseptor sensoris oleh lingkungan, kemudian dihubungkan dengan respon tubuh yang sesuai. Biasanya integrasi terjadi di sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Dan output motoris adalah penghantaran sinyal dari pusat integrasi yaitu sistem saraf pusat ke sel-sel efektor, sel otot, dan sel kelenjar yang akan menjalankan respon tubuh yang diberikan stimulus tersebut. Berdasarkan fungsinya, sistem saraf dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, sel saraf sensorik adalah sel yang membawa impuls berupa rangsangan dari reseptor atau penerima rangsangan ke sistem saraf pusat, yaitu otak dan sistem tulang belakang. Sel saraf sensorik ini disebut juga sebagai sel saraf indera karena berhubungan langsung dengan alat indera. Yang kedua, sel saraf penghubung disebut juga dengan sel saraf konektor karena fungsinya meneruskan rangsangan dari sel saraf sensorik ke sel saraf motorik. Dan yang ketiga, sel saraf motorik.
berfungsi membawa impuls berupa tanggapan dari susunan saraf pusat menuju kelenjar tubuh. Sel saraf motorik disebut juga sel saraf penggerak karena berhubungan dengan otot sebagai alat gerak. Sistem saraf pusat. Struktur utama sistem saraf pusat terdiri atas otak atau cerebrum dan cerebellum dan medula spinalis. Sistem saraf pusat hampir tidak memiliki jaringan ikat sehingga organnya mirip gel dan relatif lunak. Cerebrum, cerebellum, dan medula spinalis bila diiris memperlihatkan daerah putih atau substansia alba dan kelabu substansia grisea. Otak. Otak terdiri dari banyak bagian dengan fungsinya terintegrasi secara menyeluruh. Otak dapat dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama otak besar yang itu cerebrum dan otak kecil atau cerebellum. Cerebrum. Cerebrum merupakan bagian paling luas pada otak manusia, terbagi menjadi dua hemisfer yang dipisahkan oleh celah. Di dasarnya terdapat corpus callosum, yaitu kumpulan atau ikatan 200 juta neuron yang menghubungkan hemisfer kanan dan kiri. Dilapisi oleh lapisan tipis dinamakan korteks cerebral, tersusun dari tonjolan berlipat, berkerut, dan celah. Dilapisi selaput meninges. Meninges adalah struktur yang terdapat di antara jaringan tulang dan jaringan syaraf, berfungsi untuk melindungi otak. Terdapat 3 lapisan meninges, yaitu yang pertama dura mater, merupakan lapisan luar yang tebal berupa membran fibrosa bilaminar yang kuat. Terdiri dari 2 lapis, yaitu pars periosteal dan pars meningeal. Kedua lapisan ini melekat satu sama lain. Kedua lapisan ini dapat terpisah di tempat-tempat tertentu, membentuk suatu ruang yang berisi darah vena atau sinus venosus dura mater. Yang kedua, arachnoid atau arachnoid mater, mengandung fibroblast, serabut kolagen, dan serabut elastis dan merupakan avaskular. Arachnoid melapisi otak tapi tidak mengikuti lekuk otak. Villi arachnoid adalah tonjolan yang terbentuk pada arachnoid. Dan yang ketiga adalah pia mater, adalah membran tipis yang mengandung banyak pembuluh darah dan melapisi permukaan otak mengikuti lekukan otak. Berikut gambar dari potongan otak bagian frontal, dapat kita lihat strukturnya. Bagian terluar yaitu kulit kepala, kemudian di bawahnya merupakan tulang tengkorak, dan di bawah tulang tengkorak merupakan struktur meninges otak, yaitu ada dura mater, arachnoid mater, pia mater, dan paling luarnya adalah cortex cerebri. Di dalam arachnoid mater terdapat pula villi arachnoid, kemudian di dalamnya ada struktur yang berwarna hijau, falx cerebri, dan di dalam pia mater terdapat ruang subarachnoid. Cerebellum. Cerebellum terletak di bawah otak besar, tepatnya di bawah lobus occipital. Memiliki 2 belahan otak dan berwarna abu-abu dan putih, yaitu gray matter dan white matter. Bertanggung jawab terhadap pengaturan gerakan keseimbangan, mengatur sikap atau posisi atau postur tubuh, hingga koordinasi otot. Berikut merupakan gambar atau bentuk dari otak manusia. Bagian yang paling besar ini merupakan cerebral hemisphere, dan bagian yang berwarna ungu merupakan diencephalor, dan bagian merah di bawah merupakan cerebellum, dan bagian warna hijau merupakan brainstem. Ini secara keseluruhan bentuk dari otak manusia. Bagian yang berwarna merah merupakan lobus frontal, bagian yang berwarna biru merupakan parietal, yang berwarna merah merupakan lobus temporal, dan berwarna hijau merupakan lobus occipital. Dapat dilihat dengan jelas bentuk dan letak dari bagian-bagian otak pada manusia. Selanjutnya, sawar darah otak.
adalah sawar fungsional yang lebih ketat mengatur masuknya zat tertentu dari darah ke dalam jaringan saraf ketimbang di sebagian besar jaringan lain yang melindungi sifat lingkungan mikroneuron. Selanjutnya, plexus choroideus merupakan jaringan ikat khusus yang menonjol berupa lipatan-lipatan yang dalam dengan banyak fili ke dalam 4 ventrikel besar di otak. Dan yang selanjutnya adalah sistem saraf tepi atau sistem saraf perifer. Struktur utama sistem saraf tepi adalah saraf, ganglia, dan ujung saraf. Saraf adalah berkas serabut saraf atau akson yang dikelilingi sel glia dan jaringan ikat. Sistem saraf perifer terbagi menjadi 2 sistem, yaitu saraf aferen atau sensorik mentransmisi informasi dari reseptor sensorik ke sistem saraf pusat. Dan yang kedua, saraf eferen atau motorik yang mentransmisi informasi dari sistem saraf pusat ke otot dan kelenjar. Sistem eferen ini memiliki 2 subdivisi. Yang pertama, divisi somatik atau volunter, berkaitan dengan perubahan lingkungan eksternal dan pembentukan respon motorik volunter pada otot rangka. Yang kedua, divisi otonom atau involunter, mengendalikan seluruh respon involunter pada otot polos, otot jantung, dan kelenjar yang mentransmisi impuls saraf melalui jalur saraf simpatis berasal dari area toraks dan lumbal pada medula spinalis, dan saraf parasimpatis berasal dari area otak dan sakral pada medula spinalis. Sebagian besar organ internal di bawah kendali otonom memiliki inervasi simpatis dan parasimpatis. Serabut saraf. Serabut saraf terdiri atas akson yang dibungkus selubung khusus yang berasal dari crista neuralis embrional. Saraf perifer mengandung kumpulan saraf pada serabut saraf perifer. Akson diselubungi oleh sel Schwann. Akson berdiameter kecil umumnya adalah serabut saraf tak bermielin. Akson yang lebih tebal umumnya diselubungi oleh banyak lapisan konsentris. Yang pertama, serabut saraf bermielin. Saat akson berdiameter besar tumbuh pada sistem saraf perifer, akson tersebut diselubungi oleh sejumlah besar neurolemosit yang tidak berdiferensiasi dan menjadi serabut saraf bermielin. Di antara sel-sel Schwann berdekatan, selubung mielin memperlihatkan celah nodus kecil di sepanjang akson yang disebut juga nodus Ranvier interdigitasi sel Schwann. Sebagian menutupi setiap nodus. Sel Schwann hanya membentuk mielin di sekitar bagian akson. Yang kedua, serabut saraf tak bermielin. Sistem saraf pusat kaya akan akson yang tidak bermielin dan tidak terselubungi sama sekali, tetapi terbentang bebas di antara prosesus neuron dan glia lainnya. Namun pada sistem saraf perifer, bahkan semua akson yang tidak bermielin terselubungi di dalam lipatan sel Schwann. Sel Schwann yang berdekatan di sepanjang serabut saraf yang tidak bermielin tidak membentuk nodus Ranvier. Saraf. Pada sistem saraf perifer, serabut-serabut saraf berkelompok menjadi berkas untuk membentuk saraf, kecuali beberapa saraf yang tak bermielin. Saraf memungkinkan komunikasi antara pusat-pusat di otak dan medula spinalis dan organ sensorik serta efektor, misalnya otot, kelenjar, dan lain-lain. Saraf yang hanya memiliki serabut sensorik disebut saraf sensorik. Saraf yang hanya terdiri atas serabut yang membawa impuls ke efektor disebut saraf motorik. Kebanyakan saraf memiliki serabut sensorik dan motorik dan disebut saraf campuran, dan biasanya memiliki akson bermielin dan tak bermielin. Ganglia. Ganglia biasanya merupakan struktur lonjong yang mengandung badan sel neuron dan sel glia yang ditunjang oleh jaringan ikat. Karena ganglia bekerja sebagai stasiun relay untuk menghantarkan impuls saraf, satu saraf masuk dan saraf yang lain keluar dari setiap ganglion. Arah impuls saraf menentukan apakah suatu ganglion menjadi ganglion sensorik atau otonom. Ganglia sensorik, tugasnya menerima impuls aferen yang menuju sistem saraf pusat.
Ganglia sensorik berhubungan dengan saraf kranial atau ganglia kranial dan radix dorsal saraf spinal atau ganglia spinalis. Neuron ganglia ini merupakan neuron pseudo-unipolar dan meneruskan informasi dari ujung saraf ganglion ke substansia grigia medulla spinalis melalui sinaps dengan neuron setempat. Ganglia otonom. Saraf otonom memengaruhi efek aktivitas otot polos, sekresi sejumlah kelenjar, modulasi irama jantung, dan aktivitas involuntar lainnya sehingga tubuh dapat mempertahankan lingkungan internal yang konstan atau hemostatis. Beberapa ganglia ini ada pada dinding saluran cerna membentuk ganglia intermural. Saraf otonom terdiri atas dua bagian sistem saraf dan disebut cabang simpatis dan parasimpatis. Berikutnya, regenerasi dan plastisitas jaringan saraf. Pada mamalia dewasa, setelah terjadi cedera sirkuit saraf dapat tersusun kembali melalui pertumbuhan prosesus neurori yang membentuk sinaps baru untuk menggantikan sel saraf yang hancur akibat cedera. Jadi komunikasi baru akan terbentuk dengan pemulihan sebagian fungsinya. Plastisitas neuron dan pembentukan ulang prosesus ini dikendalikan oleh beberapa faktor pertumbuhan yang dihasilkan neuron dan sel glia dalam satu famili faktor pertumbuhan yang disebut neurotropin. Serabut yang cedera pada saraf perifer memiliki kapasitas yang baik untuk regenerasi dan pengembalian fungsi. Makrofag berfungsi sitokin yang merangsang sel skuan untuk menyekresi neurotropin. Berikut gambar dari regenerasi sel saraf yang cedera atau rusak pada minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga sampai 3 bulan dapat terlihat jelas regenerasi dari sel saraf yang sudah rusak atau cedera tadi. Demikian saja penjelasan atau presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, baik disengaja ataupun tidak, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.